Pagi ini sarapannya sama kue talak ayam ya. Itu bahannya dari tepung beras dan ada santannya ya, rasanya enak gurih. Dan atasnya itu ditaburi ayam. Dan minumnya ini kalau di tempatnya Bunda namanya serontol, kalau di tempatnya Pak Suami Tulungagung namanya serintil. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya arbanat, bahannya dari gula. Ini kalau di tempatnya Bunda sekian, ini harganya 10.000 ya. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai kecelakaan di jalan raya, ini dosa yang berhubungan dengan kecelakaan di jalan raya ini insya Allah macam dua ya. Yang pertama, biasanya orangnya keras kepala. Jadi kalau orang itu usia di atas 45, biasanya punya kesalahan keras kepala terhadap mertuanya atau pasangannya. Kalau usia di bawah 40, biasanya punya kesalahan terhadap orang tua. Jadi kecelakaan di jalan raya, walaupun orang itu hati-hati, insya Allah diberi peringatan oleh Allah dengan kecelakaan kalau memang punya kesalahan terhadap orang tua yang berupa keras kepala. Jadi dinasihati itu nggak mau, biasanya sering melawan. Jadi anak yang keras kepala, walaupun di jalan raya itu hati-hati, insya Allah kalau memang imannya cukup bagus dan amal solehnya cukup banyak, kalau dosa itu terus-menerus dilakukan, belum mohon ampun pada Allah di titik kesalahannya, insya Allah akan diberi peringatan oleh Allah dengan kecelakaan. Jadi kecelakaan itu bentuknya macam-macam ya. Ada yang ditabrak kendaraan dari depan, belakang, kiri, kanan. Kalau yang ditabrak dari kiri kanan itu biasanya suka menyindir ya. Jadi kalau orang tuanya salah itu ya nggak langsung mengatakan secara langsung ya. Pokoknya suka nyindir lah istilahnya. Suka nyindir orang tua. Nanti diberi peringatan oleh Allah dengan kecelakaan dari arah kanan dan kiri. Kalau ditabrak dari depan, jadi kendaraannya di depan ini nabrak dia, berarti kalau dinasihati itu selalu bilang iya, 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 hanya iya, iya saja, tapi tidak mau melaksanakan. Itu nanti ditabrak kendaraan dari depan. Kalau dari belakang, itu biasanya kalau tidak berdebat sama orang tua mengenai setir mobil, ya biasanya ya sama orang tua itu ya kalau dinasihati itu langsung menyuarakan, mengatakan tidak. Nah itu biasanya dari belakang. Kalau yang dari depan itu kan hanya bilang iya, 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 tapi tidak melaksanakan. Jadi meskipun hati-hati, kalau si anak itu punya kesalahan terhadap orang tua, belum mohon ampun pada Allah di titik kesalahannya, belum minta maaf pada orang tua, insya Allah suatu saat akan diberi peringatan oleh Allah dengan ketabrak mobil atau ketabrak motor. Insya Allah seperti itu. Jadi penyebab kecelakaan di jalan itu macam dua ya. Yang pertama, insya Allah karena suka melawan orang tua atau mertua. Jadi kalau sudah menikah biasanya ya suka melawan sama mertua, itu bisa. Kalau belum menikah biasanya dengan orang tua. Kalau suka melawan dengan pasangan, insya Allah nggak menyebabkan kecelakaan. Insya Allah seperti itu ya yang selama ini saya amati. Jadi mengenai hati-hati, jadi seorang remaja misalnya kecelakaan, walaupun hati-hati, kalau punya kesalahan yang berupa melawan terhadap orang tua, insya Allah kecelakaan.
Tapi kalau sudah hati-hati, nggak punya kesalahan kepada orang tua yang berupa melawan, insya Allah diberi keselamatan. Jadi bentuknya macam-macam ya. Nanti kalau terpleset terus jatuh, ini kan bukan kecelakaan ditabrak kendaraan, tapi jatuh dari motor. Kalau jatuh dari motor terpleset karena ada oli, nah itu insya Allah hobinya suka menjatuhkan harga diri orang. Apalagi kalau orang tua ya. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau sudah tobat, mohon ampun pada Allah, di titik kesalahannya nggak mengulangi, insya Allah tidak akan diulangi ya seperti itu, kecelakaan seperti itu. Jadi misalnya punya dosa yang berupa suka menjatuhkan harga diri orang tua atau saudaranya atau temannya dan lain sebagainya, sudah dimohonkan ampun, padahal takdir itu belum diturunkan, tapi sudah dimohonkan ampun, ya nggak jadi kecelakaan. Walaupun seringkali menjatuhkan harga diri orang, tidak akan diberi musibah yang berupa jatuh terpleset dari motor atau terpleset dari tangga ya. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi kalau dari motor ini biasanya hubungannya paling banyak dengan teman. Jadi kalau dengan teman biasanya kecelakaan yang berupa naik motor jatuh. Kalau naik pohon terus jatuh itu biasanya dengan pasangannya atau dengan mertuanya. Atau dengan mertua dan pasangannya. Kalau terpleset, jalannya licin, ke pasar misalnya tiba-tiba jatuh, terpleset karena licin jalannya. Oh iya, jalannya licin habis hujan, ya hujan disalahin. Sebenarnya terpleset itu bukan karena licin atau orang itu kurang hati-hati. Insya Allah orang itu memang ada dosa dan diberi peringatan oleh Allah dengan terpleset. Karena hobinya suka menjatuhkan harga diri suaminya dan saudara kandungnya. Insya Allah seperti itu. Ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan nila kalau di tempatnya Bunda per ekor itu harganya 7,5 ya. Jadi belinya tadi bukan ditimbang ya, tapi per ekor. Per ekor 7,5, beli 2 15.000.